Oke guys, selamat datang di channel Pemula Saja. Kali ini kita akan membahas seperti video kita yang terdahulu, yaitu alat penunjang untuk survei ataupun touring. Oke, kali ini kita kedatangan satu lagi HT yang mungkin jauh lebih murah. Ya, di bawahnya inilah seperti apa. Saksikan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Guys, seperti biasa kita kedatangan sebuah HT lagi yang sama-sama brand Cina, Baofeng juga, tapi memang ada beda dengan Baofeng yang sebelumnya. Mari kita buka. Oke, ini adalah Baofeng UV 5R. Jadi kita lihat bedanya apa. Terus dapat apa? Seperti biasa, baterainya sama 1800-an kayaknya. Terus ya seperti biasa, charger docking, terus clip-on sama sih sebenarnya, dan anten standarnya, buku manual juga. Ini kita bahas satu-satu dulu. Kita taruh ini yang oke. Lalu gini saya nyantol bisa. Klipnya masih nyantol ternyata. Lalu seperti itu. Oke, nah ini baterainya sama juga, lithium ion. Oke, untuk ini nggak lupa saya ingatkan lagi, untuk menyalakan atau menancapkan antena, lebih baik baterai dilepas dulu, antena dipasang. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari shortcut ataupun kerusakan pada IC-nya. Biasa seperti itu. Kita pasang. Nah, oke. Baru kita bisa nyalakan. Nah, untuk perbedaannya dengan yang UV5RE ini sebenarnya sih ya dari segi tampilannya aja sih sama ya, cuman bedanya cuman di chrome-nya ini aja. Untuk fungsi-fungsi lain sama, tombol SOS-nya aja yang fisiknya berubah, BDD juga sama, belakangnya juga sama, dan baterainya pun sama, cuman beda di penerimanya aja, mungkin seperti itu. Dan di sini juga ada center. Cuman center ini sih kalau kita rasa sih ya nggak sebegitu terang ya, kecuali kalau urgent ataupun apapun. Lebih baik kita menggunakan center biasa, kecuali kalau urgent kita nggak ada center, bisa kita gunakan center ini. Cuman ketoannya kurang terang kalau katanya. Nah, saya sudah pakai di lapangan, belas nggak kelihatan. Lebih baik kita menggunakan center manual. Dari segi fisik sih cuman beda itu aja ya. Beda cuman casing, mesinnya sih sama, dan jarak jangkauannya juga kurang lebih sih 4 sampai 5 kiloan lah. Casing, terus dari segi ini untuk clip-on juga sama. Ya seperti itulah.
cuman dari segi impresif sih lebih tipis yang, maksudnya lebih pendek yang di UV 5R daripada 5RE ya, dari segi fisik. Ya sekarang kembali lagi lah ke kebutuhan. Kalau selama kita cuma membutuhkan untuk survei ataupun untuk touring, saya rasa sih kedua HT ini cukup menunjang. Cuman ya kembali lagi ke selera kalian, mana yang bagus. Kalau dari segi build quality ataupun receive ataupun penggunaan, saya rasa kedua HT ini cukup bagus dan menunjang, karena memang sudah kita buktikan waktu kita di lapangan. Jadi poinnya sih walaupun UV5R ataupun UV5RE sih cuman beda di, kalau menurut saya pribadi, beda di casing aja bentuknya, PTT-nya, dan cuman beda di aksen chrome ini aja. Dari segi mesin ataupun sinyal ataupun apapun sama. Dan sensitifnya mic ini juga bagus di Bofeng. Ya lumayan lah, beda kalau dibandingkan dengan merek-merek seperti Motorola ataupun apa. Tapi secara build quality sama. Ini sama sih, nggak ada bedanya. Yang penting kegunaannya dan yang jelas fungsinya. Kan lumayan kalau pakai ini daripada pakai handphone. Belum tentu handphone juga di lapangan juga ada sinyal kan, pertama. Yang kedua juga pulsa, itu yang penting. Tapi yang cari pembahasan kali ini adalah dari dua tipe ini itu sama, cuman beda di actionnya aja, di casingnya aja. Kalau untuk jarak jangkauan juga sama menurut saya. Yang penting tidak ada halangan ataupun apapun. Meskipun ada halangan, misalnya seperti ada pohon ataupun apa, paling enggak ya sekitar 2-3 kiloan udah cukup. Dan saya sarankan sih tetap menggunakan antena yang lama. Soalnya kapan hari saya pernah membeli nih antena pendek. Ya kalau kita pasang sih sekilas memang bagus ya untuk stylenya. Ini murah gitu, ini murah. Coba kita pasang ke salah satu. Ya sekarang kita kembali lagi ke fungsinya. Semakin pendek kayaknya sih menurut saya sih jangkauannya semakin pendek juga. Nah seperti ini. Ini yang, oh ya lupa, ini yang cari yang female ya. Nah itu. Nah menurut kalian gimana? Ini kalau untuk jangkauan pendek sekitar di bawah 1 kilo sih oke lah, dia nggak ribet. Tapi kalau kita untuk pemenuhan di lapangan, saya menganjurkan untuk yang cari yang pakai yang standar ataupun cari Nagoya yang panjang seperti itu. Yang lentur juga ada dan nggak terlalu mahal kok, mungkin kisaran di bawah 100 ribuan kira-kira antena seperti itu. Tapi kalau Anda menggunakan atau kalian menggunakan antena seperti ini, nggak worth it sama sekali, karena ini jangkauannya pendek. Belum lagi kalau ada halangan, saya rasa sih ya susah untuk berkomunikasi. Sama yang kedua juga sulit. Lebih baik sih kita menyarankan untuk menggunakan, oh ya jangan lupa dilepas dulu baterainya. Nah kita lebih baik menggunakan antena yang standar. Oke. Nah, oke, untuk sekian impresif dari kedua HT Bofeng, baik yang UV5R ataupun yang UV5RE.
5RE. Cuman beda di casingnya aja sih. Kalau untuk penggunaan ataupun cara jangkauan saya rasa sih sama, tergantung tingkat kesulitan medan juga, dan juga tingkat ketinggian antena juga. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam bahagia. Thank you.